semuanya sehat ya? Nah, hari ini tidak seperti biasa. Kita biasanya ibadahnya pagi, tapi hari ini kita ibadahnya siang. Tidak apa-apa ya? Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, semuanya mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita duduk yang manis, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Oke? Ayo, semuanya Miss ajak untuk berdoa. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini, kami bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi kami. Kami boleh kembali lagi beribadah kakak-kakak hari ini bersama dengan teman-teman kami semuanya, meskipun kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami, untuk kami mau fokus, untuk nantinya bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau bersukacita, karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Kami siap Tuhan, amin. Oke adik-adik, ayo semua bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, kita mau katakan bahwa kasih Yesus itu sungguh indah. Ayo semuanya semangat, ayo kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Satu kali lagi. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bunga di padang, lebih indah dari bintang di langit, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oke adik-adik, mari kita tetap semangat. Kita mau tetap memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi Yesus besertaku. Kita mau mendaki gunung ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Salam, 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 salam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku ikan.
Halo adik-adik di rumah, selamat siang. Kembali lagi dengan Seriaman. Tadi kita sudah bernyanyi dengan semangat. Saya percaya bahwa adik-adik di rumah sangat semangat untuk bernyanyi memuji Tuhan kita. Dan pada hari ini Ser akan bagikan firman Tuhan kepada adik-adik secara singkat. Dan saya berharap dan saya sangat percaya adik-adik juga semangat untuk belajar Alkitab di rumah bersama dengan orang tua. Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat siang. Pada hari ini kami mau belajar kembali daripada firman Tuhan bersama dengan adik-adik kami di rumah. Biar Tuhan Engkau berkati firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami pada siang hari ini, supaya kami benar-benar bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang disayang oleh Tuhan, disayang orang tua kami, dan disayang semua orang. Berkati kami Tuhan, bukakan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, seperti biasa, kalau Ser yang bagikan firman Tuhan, tapi sebelumnya Ser akan bercerita buat kita. Ada cerita lucu. Suka cerita kan? Nah, ceritanya begini. Ada di sebuah kota, seorang ibu bersama 2 orang anaknya. Ya, 2 orang anaknya. Anak yang pertama namanya Nana, dan anak yang kedua namanya Nini. Sekali lagi namanya yang pertama Nana dan yang kedua Nini. Yang pertama suka hobi melukis. Lukisannya sangat luar biasa, cantik, sudah terjual di mana-mana, teman-temannya dan juara di sekolah juga. Nah, kalau adiknya berbeda, dia suka bernyanyi. Siapa yang suka bernyanyi? Ayo. Ya, suaranya bagus, ya. Nah, kalau mamanya suka protes. Nah, nanti kalau adiknya bernyanyi, potong bebeang sama mamanya langsung protes tuh, belum selesai lagi mamanya udah protes. Ayo mama-mama yang suka protes. Ya, suatu hari adiknya ini karena agak sedikit suka ngerjain ya, karena dia bosan mamanya selalu protes kalau dia nyanyi. Suatu hari dia berpikir, saya mau ngerjain mama, mau ngeprank. Nah, itu ngerti ngeprank ya? Nah, jadi dialah nyanyi suatu hari begini. Cicak di dinding, datang mamanya, adik, itu terlalu lembek, lebih keras sedikit nyanyinya. Wah, di sini kesempatan dia berpikir, oke, saya akan bernyanyi. Batu, batu, batu di dinding. Mamanya langsung, adik, kok begitu? Ya mama bilang kan yang keras, batu kan keras mama. Itu saja ceritanya. Lucu kan? Kalau lucu ketawa dulu. Ya, ketawa. Mantap. Nah, sekarang kita belajar firman Tuhan ya. Bagi adik-adik yang punya firman Tuhan, yang ada Alkitab, mari kita buka di Lukas pasal 15. Nah, ini Ser akan bicara tentang anak yang hilang yang kembali ke rumah ayahnya. Ya, ada pernah yang hilang, adik-adik yang pernah hilang? Kalau ada adik-adik yang pernah hilang, coba nanti buat ceritanya, kirim di di grup di Messenger kita ya. Kita akan fellowship di sana, kirim bagaimana pengalaman yang waktu hilang dan bagaimana ketika kembali ketemu dengan orang tua. Ya, nah hari ini saya akan bagikan firman Tuhan. Saya akan baca mulai dari ayat 11 ini agak sangat panjang, ya. Tapi nanti coba Ser akan lihat bagaimana bisa mempersingkatnya. Ayat 11 demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh miliknya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan
hidup berfoya-foya. Apa yang dilakukan adik-adik? Dia hidup berfoya-foya. Nah, tahu nggak ceritanya selanjutnya? Coba dengarkan ya. Setelah dia hidup berfoya-foya, apa yang terjadi sama anak yang bungsu itu? Nah, ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Nah, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Nah, adik-adik, cerita ini, firman Tuhan ini menceritakan tentang seorang yang suka hidup berfoya-foya. Ya, dia tidak peduli sama papanya, dia tidak peduli dengan di rumah. Pokoknya dia maunya bersenang-senang. Ya, dia tidak peduli dengan Tuhan. Nah, tapi ketika semua habis hartanya, ya, pada akhirnya dia menderita. Apa yang terjadi sama dia? Dia menderita kelaparan. Ayo, siapa yang pernah kelaparan di sini? Pernah lapar? Pernah? Nah, ketika lapar bagaimana? Enak. Kalau lapar pasti apapun makanan pasti dimakan semuanya. Nah, seperti itulah anak ini. Bahkan sampai dibilang firman Tuhan katakan dia mau makan makanan babi. Ih, jorok. Pernah lihat babi enggak? Pernah lihat makanan babi? Coba bayangkan gimana sih enaknya makanan babi? Ada yang suka makanan babi di sini? Adik-adik suka makanan babi? Pasti enggak ada yang mau jorok. Babinya pun. Tapi babinya mau dimakan kan? Babinya dimakan, tapi makanannya tidak dimakan ya. Nah, tapi itulah saking laparnya anak bungsu itu tadi karena dia mengfoya-foyakan hartanya. Dia tidak peduli dengan papa mamanya, dia tidak peduli dengan Tuhan. Akhirnya dia kelaparan. Dia hampir saja memakan makanan babi. Nah, tapi yang luar biasanya tahu apa enggak adik-adik? Ya, ketika dia kembali ke rumah papanya, ya, tahu enggak apa yang terjadi? Papanya sangat bersuka cita. Papanya sangat bersuka cita, langsung dikasih dia baju yang rapi, dikasih dia cincin, dimandikan dia, dikasih dia makanan yang sehat-sehat. Nah, tahu enggak apa pelajarannya di sini? Nah, adik-adik, ketika kita juga kembali ke rumah Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Nah, jadi pada saat ini adik-adik,
Walaupun kita di rumah saja, tahu bahwa kita sangat bosan, kita sangat jenuh di rumah, kita pengen keluar untuk bermain. Ya, tapi ingat, hari ini Tuhan berpesan kepada kita supaya kita cinta di rumah, mencintai berada di rumah. Bayangkan kalau kita berada di rumah, papa dan mama pasti sangat senang menyayangi kita, buat makanan yang enak, ya, kemudian menemani adik-adik belajar, membantu ketika ada yang tidak tahu bisa diberitahukan sama adik-adik, ya, ketika juga baca firman Tuhan tidak mengerti, orang tua bisa ada waktu banyak untuk belajar bersama. Nah, jadi itu enaknya di rumah. Nah, hari ini Sir mau berbagi sama orang adik-adik, Sir mau mengatakan bahwa mari kita cinta dengan rumah, walaupun di luar ada banyak godaan untuk bisa pergi keluar bersama dengan teman-teman, tapi Sir pada hari ini mari mengajak kita untuk bisa mencintai rumah kita bersama dengan abang, bersama adik, bersama dengan kakak, bersama dengan papa, bersama dengan mama. Ya, berikan semangat kepada papa dan mama, membantu apa yang bisa dilakukan di rumah, bekerja, belajar cuci piring, belajar nyapu lantai, ya, belajar memasak, ya, buat permainan pantai bersama dengan papa di rumah, supaya jauh lebih happy kita berada di rumah. Amin adik-adik. Ya, jadi hari ini kalau sempat kemarin merasa bosan berada di rumah, jenuh, hari ini Sir mau tantang kita supaya kita mulai mencintai berada di rumah bersama dengan keluarga kita. Nggak perlu bosan, ambil waktu banyak untuk belajar firman Tuhan lagi. Lihat contoh seperti anak bungsu ini tadi, ya, pasti papanya sangat sedih ketika dia pergi. Papanya pasti sangat menangis, ya. Dan bayangkan kalau anak-anak, kalau adik-adik tidak mendengar nasihat orang tua di rumah, pasti orang tua juga pasti sangat sedih. Jadi hari ini mari kita cintai rumah kita, lingkungan rumah kita bersama dengan abang adik, kakak adik kita di rumah bersama dengan papa dan mama. Amin adik-adik, itu saja yang Sir mau bagikan kepada kita. Ya, ingat jangan lupa bagikan kisah ketika kalau adik-adik yang pernah hilang, merasa kehilangan orang tua, pergi entah nyasar waktu pergi ke taman kota atau kemana saja. Ya, waktu pergi ke mall, coba ceritakan ya. Kirim nanti di grup kita waktu kita fellowship nanti supaya teman-teman kita bisa baca dan bisa juga mengerti bagaimana sih rasanya jauh daripada orang tua. Amin adik-adik, itu saja firman Tuhan. Sebelum kita bubar, kita akan bernyanyi kembali. Berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan yang sudah dibagikan kepada kami. Kami bersyukur bisa belajar dan punya kesempatan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hati kami mencintai rumah kami bersama dengan keluarga kami, dengan papa dan mama, dengan kakak dan adik, abang adik kami juga Tuhan. Supaya kami bisa bersuka cita dan bisa belajar firman lebih banyak lagi Tuhan. Dan bisa mengerjakan pekerjaan sekolah bersama-sama di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan ya. Pasti adik-adik semuanya hari ini sangat happy ya. Kita sekarang mau nyanyi satu lagu sebelum kita menutup. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Tahu ya lagunya ya adik-adik ya. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua,
sudah menyudahi semua ibadah kita siang hari ini. Nah, sebelum kita berdoa, Miss mau ucapkan selamat ulang tahun buat teman kita yang berulang tahun pada bulan ini. Ada adik kita Claudia yang cantik. Selamat ulang tahun ya Claudia cantik. Semoga panjang umur ya. Dan spesial juga nih, hari ini Lili teman kita juga ulang tahun. Selamat ulang tahun Lili cantik. Ya, kita berdoa ya buat teman-teman kita, adik kita yang hari ini berulang tahun. Ya, yuk semuanya kita duduk yang manis. Kita mau berdoa, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Ayo adik-adik, lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami sangat bersyukur karena Tuhan sudah menjagai kami. Dari awal sampai akhir ibadah kami ini Tuhan memberikan kami sukacita, memberikan kami hati untuk kami terus bisa beribadah, mendengarkan firman Engkau, bernyanyi, dan kami sangat happy karena hari ini kami bisa bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Oh ya Tuhan, kami mau berdoa buat teman kami, adik kami Tuhan yang ulang tahun pada bulan ini. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjagai, memberikan kesehatan, umur yang panjang. Tuhan, tolong mereka ya Tuhan, biar di hari ulang tahun mereka semakin bersukacita dan semakin mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah ini Tuhan. Kami mohon apapun nanti aktivitas kami selanjutnya, kami mohon Tuhan yang terus menjaga kami hari ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, nah sebelum kita tutup nih ibadah kita, Miss mau kasih pesan buat adik-adik ya. Bagaimana kita di masa-masa pandemi ini tetap harus menjaga kesehatan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus cuci tangan. Cuci tangan ya, pakai sabun. Kita harus cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, kita harus pakai masker. Pakai masker ya. Pakai masker, selalu pakai masker kalau keluar rumah ya. Terus yang ketiga, ya, kita harus pakai jaket kalau keluar rumah. Oke adik-adik, kita mau terus menjaga kesehatan kita mau menjaga tubuh kita. Oke adik-adik, terima kasih ya. Bye-bye.